Tuhan Yesus. Kita mau dengar firman Tuhan. Berkati supaya kita ngerti. Terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap ya memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk pada siap yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Tubuhku Memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Masih semangat gak nih? Kalau masih semangat, yuk kita nyanyi lagu Tinggi Dalam Besar. Kasih Yesus tinggi, sangat tinggi, cintanya dalam, teramat dalam,
Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman Life Kids selalu doakan oikos kita setiap hari ya. Yuk siapin hati kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu Tuntunku. Dengar firman-Mu yang ubahkan
Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Cici Koko dapat kami tanam di dalam hati kami, dan kami mengerti lalu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati supaya kami tidak main-main saat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, dan ini waktunya untuk kita belajar menjadi saksi Kristus. Nah, bersaksi itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ingat ya, bersaksi itu tidak selalu dilakukan dalam kelas Life Kids, tidak selalu di gereja. Kalau teman-teman di sekolah, dalam bersikap, dalam berkata-kata, semua perbuatan kita adalah cara untuk kita bersaksi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Kita harus bertanggung jawab, rajin, disiplin, dan terlebih menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita berbeda karena ada Kristus. Ada siapa? Ada Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua orang teman yang menggunakan waktunya dengan baik. Kita sama-sama dengarkan cerita mereka yuk. Halo teman-teman, namaku Martin. Aku adalah anak yang rajin belajar. Aku senang sekali belajar. Dan walaupun lagi libur, aku mau persiapkan diri dengan baik. Habis liburan ini, aku ada ulangan matematika, ulangan bahasa Inggris, belum ulangan-ulangan yang lain. Jadi, aku mau belajar dulu ya. Ada Dani. Martin, kamu libur-libur begini kok masih belajar aja? Emang gak capek? Ini biasa. Kan setiap hari memang harus belajar. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Memangnya kamu gak capek belajar terus? Aku dan kamu adalah saksinya Kristus. Kita harus berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau aku belajar dengan baik, aku percaya pasti nanti Tuhan akan menolongku dan nilaiku baik. Tapi kalau aku tidak belajar, nanti nilaiku jelek. Orang-orang jadi meremehkan anak-anak Tuhan Yesus. Oh, gitu ya. Bener sih, waktu itu aku pernah ikut kuis. Tapi hampir aja aku nyontek. Karena aku tidak belajar, begitu aku ambil nilainya, nilaiku 4. Aku malu sekali. Karena teman-teman yang lain semua mengejek aku. Nah, betul, kita harus terus berbeda jadi anak yang rajin, yang disiplin, dan pakai waktu dengan baik. Kalaupun ujiannya masih lama, kita tetap akan persiapkan dengan baik. Nah, karena Tuhan sudah lebih dulu mati di kayu salib, Dia mengorbankan dirinya buat kita, maka Dani, kita ini harus jadi saksinya Kristus yang hidup. Orang-orang lihat hidupmu dan hidupku jadi saksinya Kristus. Tapi gimana caranya kita bisa menjadi saksi Kristus di sekolah? Kan kita masih anak-anak. Walau kita masih anak-anak, kita bisa jadi saksinya Kristus. Jadi contoh yang baik buat teman-teman di sekolah. Belajar dan terus berusaha dengan baik. Oh iya, jangan lupa ya, kita mau belajar menggunakan waktu dengan baik. Jadi, kalau waktunya belajar, kita belajar sungguh-sungguh. Dan ketika kita ada di sekolah, kita jadi teman yang baik. Nah, menjadi saksi Kristus itu tidak harus selalu melakukan hal yang besar.
kalaupun kecil, tapi itu bisa berdampak loh buat hidup orang lain. Karena hidup kita akan dilihat oleh banyak orang, dan mereka mau melihat bagaimana hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu berbeda dengan hidupnya yang lalu. Nah, sekarang Dani, kamu sebelum kita pulang, kita mau sama-sama belajar yuk. Belajar untuk pakai waktu dengan baik. Kamu mau tidak belajar bareng sama aku? Mau. Yuk kita belajar sama-sama. Ayat hafalan kita hari ini adalah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Kita ulangi sekali lagi ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Kita hafalkan dan lakukan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk mengerti bagaimana caranya menjadi saksi Kristus. Kami mau Tuhan, hidup kami berbeda dari orang-orang lain. Hidup kami sudah diselamatkan oleh Kristus. Kami mau selalu memakai hidup kami untuk hal-hal yang bermanfaat. Kami mau pakai waktu kami, juga hidup kami supaya jadi dampak yang baik bagi orang banyak. Kami mau melalui hidup kami ada orang-orang yang mengenal Kristus. Karena itu kami minta Roh Kudus mengurapi dan hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, hari ini firman Tuhan sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berbicara lewat hidup adik-adik dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR kode dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Dadah. Halo adik-adik semua, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, tapi juga diadakan di desain tertentu pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 di Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Dan untuk sistem presensi kehadiran adik-adik di 3 tempat ibadah onsite ini menggunakan kartu absennya. Jadi setiap ibadah jangan lupa untuk dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian bisa menghubungi guru di kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite ya adik-adik. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Dan untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids
atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sampai jumpa ibadah di Live Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.